Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pavoditat Maganditra Pasaribu. Saya dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 2082022. Jadi pada hari ini saya akan membahas tentang fungsi dua variabel. Jadi kalau kita bisa lihat di bawah contoh fungsi dua variabel ada f dalam kurung x, y sama dengan x pangkat 2 tambah y pangkat 2. F dalam kurung x, y sama dengan x pangkat 2, y tambah 3y pangkat 3. F dalam kurung x, y sama dengan cos x sin y. F dalam kurung x, y sama dengan x pangkat 2 sin dalam kurung x pangkat 2, xy pangkat 2. Contoh fungsi dua variabel yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya telah dibicarakan mengenai fungsi satu variabel dan turunannya. Kita juga harus ingat bahwa definisi turunan fungsi f pada titik x sama dengan a adalah f aksen turunan pertama dalam kurung a sama dengan limit x menuju a sama dengan f dalam kurung x kurang f dalam kurung a per x kurang a. Jika limitnya ada, lalu bagaimana dengan fungsi yang mempunyai variabel lebih dari satu? Misalkan f adalah sebuah fungsi dua variabel x dan y. Jika y dianggap konstan atau y sama dengan y0, maka f dalam kurung x, y0 adalah fungsi dalam variabel x. Turunan f terhadap x atau turunan parsial f terhadap x didefinisikan sebagai fx dalam kurung x0, y0 sama dengan limit x menuju x0 sama dengan f dalam kurung x, y0 dikurang f dalam kurung x0, y0 per x kurang x0. Misalkan f adalah sebuah fungsi dua variabel x dan y. Jika y dianggap konstan atau y sama dengan y0, maka f dalam kurung x, y0 adalah fungsi dalam variabel x. Turunan f terhadap x, turunan parsial f terhadap x didefinisikan sebagai fx dalam kurung x0, y0 sama dengan limit x menuju 0. F dalam kurung x, y0 dikurang f dalam kurung x0, y0 per x kurang x0. Di lain pihak, jika x dianggap konstan, maka turunan f terhadap y atau turunan parsial f terhadap y didefinisikan fy dalam kurung x0, y0 sama dengan limit y menuju y0 sama dengan f dalam kurung x0, y kurang f dalam kurung x0, y0 per y kurang y0. Definisi tersebut mirip dengan definisi dari turunan satu variabel dengan menganggap salah satu variabel sebagai konstanta, sehingga aturan dalam turunan satu variabel dapat diterapkan di sini. Kemudian kita masuk di notasi. Berikut ini diberikan notasi alternatif untuk turunan parsial. Jika z sama dengan f dalam kurung x, y, maka fx dalam kurung x, y sama dengan zx, turunan z sama dengan turunan f dalam kurung x, y per turunan x. Kemudian fy dalam kurung x, y sama dengan zy sama dengan turunan z per turunan y sama dengan turunan f dalam kurung x, y per turunan y. Lambang tersebut dibaca do, merupakan lambang turunan parsial. Kemudian kita masuk ke contoh soalnya ya. Jadi di sini kita disuruh tentukan fx dalam kurung 1 dan 2 dan fy 1,2. Jika f dalam kurung x, y sama dengan x pangkat 2y tambah 3y pangkat 3, maka tentukan jawabannya. Maka bisa dilihat untuk menentukan fx dalam kurung x, y, kita harus memandang y sebagai konstanta. Dengan demikian, turunan fungsi f dalam kurung x, y terhadap x adalah
fx dalam kurung x, y sama dengan 2xy tambah 0. Sehingga fx dalam kurung 1,2 menghasilkan 4. Sedangkan turunan f dalam kurung x, y terhadap y adalah fy dalam kurung x kurang y sama dengan x pangkat 2 tambah 9y pangkat 2. Sehingga fy dalam kurung 1,2, 1 dan 2 sama dengan 1 tambah 9,4, 1 tambah 9 dikali 4 sama dengan 37. Jika z sama dengan x pangkat 2, sin dalam kurung xy pangkat 2, tentukan zx dan zy. Ini kita masuk di contoh berikutnya ya. Turunan fungsi z sama dengan x pangkat 2 sin dalam kurung xy pangkat 2 terhadap x adalah turunan z per turunan x sama dengan turunan x pangkat 2 per turunan x sama dengan sin dalam kurung xy pangkat 2 tambah x pangkat 2 turunan sin dalam kurung xy pangkat 2 per turunan x. Maka menghasilkan 2x sin dalam kurung x pangkat xy pangkat 2 tambah x pangkat 2 y pangkat 2 cos dalam kurung xy pangkat 2. Dan turunan fungsi z-nya sama dengan x pangkat 2 sin dalam kurung xy pangkat 2 terhadap y adalah turunan z per turunan y sama dengan 2x pangkat 3y cos dalam kurung xy pangkat 2. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.